Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurtia dengan NIM AIR 150. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan cara penggunaan media pembelajaran pohon ide pokok. Ide pokok merupakan gagasan utama yang menjadi inti pembahasan dalam setiap paragraf. Kemampuan menemukan ide pokok sangat penting dimiliki oleh siswa karena dapat membantu mereka memahami isi bacaan secara menyeluruh. Namun, pada kenyataannya masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam menemukan ide pokok karena mereka belum mampu membedakan informasi utama dengan informasi pendukung. Oleh karena itu, diperlukan media pembelajaran yang menarik, sederhana, dan mampu melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar. Salah satu media yang dapat digunakan adalah pohon ide pokok. Media ini dirancang menyerupai sebuah pohon yang dilengkapi dengan daun-daun yang dapat ditempel dan dilepas. Setiap daun digunakan untuk menuliskan ide pokok dari masing-masing paragraf, sehingga siswa dapat melihat hubungan antara setiap paragraf dengan isi cerita secara lebih jelas. Nah, melalui penggunaan media ini, siswa tidak hanya membaca cerita, tetapi juga dilatih untuk mengidentifikasi ide pokok, berdiskusi dengan teman, mengemukakan pendapat, serta mempresentasikan hasil temuannya di depan kelas. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih aktif, interaktif, dan menyenangkan karena siswa terlibat langsung dalam proses menemukan informasi penting dari bacaan. Nah, ini adalah pohon ide pokok. Hari ini kita akan belajar menemukan ide pokok sebuah cerita dengan menggunakan media pohon ide pokok ini. Nanti setiap daun pada pohon ini akan diisi dengan ide pokok yang berhasil kalian temukan dari cerita yang akan guru bagikan. Sebelum memulai, guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, setiap kelompok akan bekerja sama untuk membaca, memahami, berdiskusi, kemudian menentukan ide pokok dari setiap paragraf dalam cerita tersebut. Dalam cerita ini, walaupun bekerja sekelompok, setiap anak tetap harus membaca dan memahami isi cerita sendiri karena nanti semua anggota kelompok akan ikut berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya. Nah, jadi tugas kalian adalah bukan hanya membaca cerita, tetapi juga mencari gagasan utama yang terdapat pada setiap paragraf. Setelah menemukannya, kalian akan menuliskan ide pokok tersebut pada daun yang sudah guru sediakan, kemudian menempelkannya pada pohon ide pokok. Sebelum kalian membaca cerita, guru akan menyampaikan kembali apa yang dimaksud dengan ide pokok. Jadi, ide pokok adalah gagasan utama atau inti pembahasan yang terdapat dalam sebuah paragraf. Ide pokok merupakan hal yang paling penting yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Semua kalimat penjelas di dalam paragraf berfungsi untuk mendukung atau menjelaskan ide pokok tersebut. Biasanya, dalam satu paragraf hanya terdapat satu ide pokok. Oleh karena itu, setiap paragraf memiliki ide pokok yang bisa berbeda dengan paragraf lainnya. Nah, bagaimana sih cara menemukan ide pokok? Jadi, cara menemukan ide pokok itu ada beberapa langkah. Langkah yang pertama itu, siswa membaca paragraf dengan teliti dan cermat. Jangan terburu-buru. Bacalah sampai kalian benar-benar memahami isi paragraf tersebut. Langkah kedua itu, tentukan kalimat utama atau kalimat utama itu biasanya berisi gagasan yang paling penting. Kalimat utama dapat berada di awal paragraf, di akhir paragraf, bahkan terkadang berada di awal dan akhir paragraf. Langkah ketiga adalah perhatikan kata-kata yang sering muncul atau informasi yang paling banyak dibahas. Kata-kata tersebut biasanya menunjukkan hal yang menjadi inti pembahasan paragraf. Nah, langkah yang keempat itu simpulkan. Jadi, siswa menyimpulkan isi paragraf menggunakan kalimat kalian sendiri yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Kalimat itulah yang menjadi ide pokok paragraf. Jadi, kalian harus mengingat bahwa ide pokok bukan berarti menyalin seluruh isi paragraf, tetapi mengambil inti pembahasannya saja. Kemudian, guru akan membagikan teks cerita kepada setiap kelompok. Setelah menerima cerita, silakan siswa membaca secara bergantian atau dibaca bersama-sama dengan teman kelompok. Saat membaca, tandailah bagian-bagian yang menurut kalian merupakan gagasan utama setiap paragraf. Setelah itu, diskusikan bersama anggota kelompok apakah ide pokok yang kalian temukan sudah sesuai. Semua anggota kelompok harus memberikan pendapat, jangan hanya satu orang yang bekerja, karena tujuan kegiatan ini adalah agar kalian belajar bekerja sama sekaligus belajar mengemukakan pendapat. Nah, sebelum kalian mulai, biasanya guru akan memberikan satu contoh terlebih dahulu agar kalian lebih mudah memahami caranya. Misalnya, guru membacakan kalian
cerita yang telah diberikan kepada kalian. Yaitu judulnya menjaga kebersihan kelas. Kalian baca paragraf pertama. Yang paragraf pertama itu berisi setiap hari siswa kelas 4 melaksanakan piket sesuai jadwal. Mereka menyapu lantai dan membersihkan meja. Kalau kita membaca seluruh paragraf tersebut, semua kalimat membahas kegiatan piket yang dilakukan siswa. Jadi, ide pokok paragraf pertama adalah siswa melaksanakan piket sesuai jadwal. Kenapa? Karena semua kalimat dalam paragraf tersebut menjelaskan kegiatan piket yang dilakukan oleh siswa. Jadi, itulah inti pembahasan paragrafnya. Nah, apabila setiap kelompok sudah selesai menemukan ide pokok dari seluruh paragraf, tuliskan hasilnya pada daun-daun yang telah guru bagikan. Tulislah dengan rapi dan jelas agar mudah dibaca oleh teman-teman yang lain. Karena nanti ini akan ditempel di dalam kelas. Setelah selesai, setiap kelompok akan maju ke depan kelas secara bergantian untuk menempelkan daun-daun tersebut pada pohon ide pokok. Selain menempelkan daun, perwakilan dari setiap kelompok juga harus menjelaskan alasan mengapa kelompok kalian memilih ide pokok tersebut. Jelaskan berdasarkan isi paragraf, bukan hanya berdasarkan pendapat pribadi. Kelompok lain diminta untuk memperhatikan presentasi temannya. Jika ada pendapat yang berbeda, kalian boleh memberikan tanggapan dengan bahasa yang sopan dan saling menghargai. Dari kegiatan hari ini, kita belajar bahwa setiap paragraf memiliki satu ide pokok yang berbeda. Ide pokok merupakan inti pembahasan paragraf yang dapat ditemukan dengan membaca secara teliti, menemukan kalimat utama, memperhatikan informasi penting, lalu menyimpulkan dalam kalimat yang singkat. Nah, setelah itu, siswa disuruh untuk menuliskan kesimpulan dari isi cerita yang telah kalian baca di buku tulis. Kesimpulan dibuat menggunakan kalimat sendiri berdasarkan pemahaman kalian terhadap keseluruhan cerita. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai cara menerapkan penggunaan media pembelajaran pohon ide pokok. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung rubrik penilaian. Karena model pembelajaran yang saya gunakan adalah Discovery Learning dengan media pohon ide pokok, jadi yang saya nilai itu ada dua, yaitu nilai proses dan nilai hasil. Jadi penilaian proses itu dinilai selama siswa menggunakan media pohon ide pokok. Sedangkan penilaian hasil itu dinilai setelah selesai tes. Yang pertama dinilai itu adalah penilaian proses. Nah, aspek yang dinilai itu ada 4, yaitu keaktifan, kerjasama, menentukan ide pokok, dan presentasi. Yang pertama itu keaktifan, itu dilihat saat siswa aktif membaca dan berdiskusi. Jika sangat aktif, skornya 4, jika aktif, skornya 3, dan jika cukup aktif, skornya 2, dan jika siswanya tidak aktif, skornya 1. Aspek yang kedua itu kerjasama, itu dilihat saat siswa bekerja sama dalam kelompok. Jika dalam bekerja sama, siswa ini sangat baik, skornya 4, jika baik, skornya 3, jika cukup, skornya 2, dan jika kurang, skornya 1. Aspek yang ketiga itu menentukan ide pokok, itu dilihat saat siswa menemukan ide pokok setiap paragraf. Jika semua jawaban tepat, skornya 4, jika sebagian besar tepat, skornya 3, jika hanya sebagian tepat, skornya 2, jika belum tepat, skornya 1. Aspek yang terakhir itu presentasi, itu dilihat saat bagaimana siswa menjelaskan alasan memilih ide pokok. Jika dalam menjelaskan sangat bagus, skornya 4, jika cukup jelas, skornya 3, jika kurang jelas, skornya 2, dan jika siswa tidak mampu menjelaskan, skornya 1. Nah, untuk penilaian proses, skor maksimalnya itu 16. Yang kedua, penilaian hasil. Untuk penilaian hasil, aspek yang dinilai itu ada 4, yaitu ide pokok paragraf 1, ide pokok paragraf 2, ide pokok paragraf 3, dan kesimpulan. Jika pada ide pokok paragraf 1 siswa menjawab dengan tepat, maka skornya 4. Jika jawabannya kurang tepat, skornya 3. Jika hampir tepat, skornya 2. Jika tidak tepat, skornya 1. Pada aspek yang kedua, yaitu ide pokok paragraf 2, jika siswa menjawab dengan tepat, skornya 4. Jika kurang tepat, skornya 3. Jika hampir tepat, skornya 2. Jika tidak tepat, skornya 1. Nah, pada ide pokok paragraf 3, jika siswa menjawab dengan tepat, skornya 4, jika kurang tepat, skornya 3, jika hampir tepat, skornya 2, jika tidak tepat, skornya 1. Nah, pada kesimpulan, jika siswa menjawab sesuai isi cerita dan lengkap, skornya 4, jika cukup sesuai skornya 3, jika kurang sesuai skornya 2, jika tidak, skornya 1. Untuk penilaian hasil skornya maksimalnya itu 16. Untuk contohnya, misalnya saya menilai seorang siswa bernama Andi. Nah, yang pertama kita nilai itu penilaian proses. Aspek pertama yang dinilai itu keaktifan. Kita lihat apakah Andi aktif membaca dan berdiskusi. Jika aktif maka skornya 3. Kemudian aspek yang kedua itu kerjasama. Kita lihat apakah Andi bekerja sama dalam kelompok. Jika sangat baik maka skornya 4.
Aspek yang ketiga itu menentukan ide pokok. Jika Andi belum tepat dalam menemukan ide pokok setiap paragraf, maka skornya 1. Selanjutnya, aspek prestasi. Jika Andi sangat jelas menjelaskan alasan memilih ide pokok, maka skornya 4. Nah, jadi nilai yang diperoleh Andi itu adalah 12. Untuk menghitung rumus penilaiannya, rumusnya itu dinilai dari nilai yang diperoleh dan dibagi skor maksimal dikalikan 100. Jadi 12 dibagi 16 sama dengan 0,75. 0,75 dibagi 100 sama dengan 75. Jadi nilai yang diperoleh Andi adalah 75. Demikian penjelasan saya mengenai cara penggunaan media pembelajaran pohon ide pokok pada materi menemukan ide pokok cerita. Melalui media ini, siswa diharapkan dapat lebih mudah memahami isi bacaan, menemukan ide pokok pada setiap paragraf dengan tepat, serta mampu menyimpulkan isi cerita secara keseluruhan. Selain itu, penggunaan media pohon ide pokok dapat meningkatkan keaktifan, kerjasama, dan keberanian siswa dalam menyampaikan pendapat selama proses pembelajaran. Semoga media pembelajaran pohon ide pokok ini dapat menjadi salah satu alternatif media yang efektif dalam pembelajaran. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.